Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Eva Yunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan insya Allah kita akan secara khusus membahas tema tentang tafsir surah An-Nasr. Surah pendek yang sering kita bacakan dalam sholat ini memiliki beberapa hikmah. Insya Allah kita akan kaji bersama pada pagi hari ini. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung saja kita ke pembahasan. Nah Kiai, ini salah satu surah pendek yang familiar sering kita baca baik dalam bacaan sholat ataupun sehari-hari adalah An-Nasr. Nah, bagaimana atau apa itu makna An-Nasr, Kiai, dan mengapa kemudian surah ini diturunkan? Ya. Surah ini betul kata Mbak Eva tadi, surah yang sering dibaca. Ini kalau disurvei, ini tingkat elektabilitasnya ini sangat tinggi. Apalagi kalau sudah berpasangan dengan surah Al-Ikhlas. Itu sudah menang satu putaran ya. Itu memang surah yang pendek, mudah untuk dihafal dan sering kita gunakan karena pendeknya surah tersebut. Kedua surah ini memang memiliki makna yang luar biasa. Surah An-Nasr. An-Nasr itu dari kata-kata nasoro yansuru nasron, artinya pertolongan. Surah ini disepakati oleh para ulama menjadi bagian dari surah Madaniyah. Dia diturunkan kepada Rasulullah setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara terkait dengan waktu atau masa diturunkannya memang ada banyak pandangan di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan surah An-Nasr ini turun setelah perjanjian Hudaibiyah. Ada yang menyatakan bahwa surah ini turun menjelang Fathu Makkah. Fathu Makkah itu menjelang kembalinya Rasulullah menguasai kota Mekah setelah dahulu hijrah ke kota Madinah. Jadi surah ini memang surah yang Allah turunkan menjelang masa akhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian dia disebut dalam banyak literatur sebagai surah An-Nasr. Ada yang karena di situ datangnya pertolongan Allah, ada yang menyebut surah ini dengan ayat pertamanya surah Idza Jaa Nasrullah. Tapi ada sahabat Nabi seperti diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibni Mas'ud atau dari sahabat Abdullah bin Abbas yang menamakan surah ini dengan surah At-Taudi. Taudi itu artinya perpisahan. Perpisahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam surah ini kan disebutkan ada kabar gembira bagi kaum muslim dan kemudian dikatakan ada isyarat dan juga arahan masa depan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini apa maksudnya sebetulnya Kiai? Ini kalau kita lihat dari dua sisi, ini memberikan makna yang luar biasa. Kalau dari segi masa diturunkannya. Jadi Al-Qur'an itu kan punya dua urutan, Mbak Eva. Ada urutan masa ketika dia diturunkan, ada juga urutan yang kita lihat di dalam mushaf. Maka disebut ada tartib itu nuzuli berdasarkan turunnya ayat, ada yang namanya tartib mushafi berdasarkan letak ayat tersebut dalam susunan mushaf Al-Quran. Ya, karena memang berbeda. Karena memang antara masa diturunkan dengan kemudian peletakannya di dalam mushaf. Kalau kita lihat surah ini diturunkan oleh Allah, ini kan tentu menurut pandangan beberapa mufassir, ada yang menyatakan ini ketiga Fathu Makkah, ketiga Rasulullah yang dulu pernah terusir, disingkirkan dari kota Mekah, keluar dari kota Mekah itu dalam keadaan lemah.
ya lemah, diintimidasi, tidak memiliki kekuatan apapun. Tetapi kemudian seiring dengan pertolongan Allah, agama yang dimulai hanya dengan 4 orang, ya tentu Rasulullah sendiri, kemudian dari kaum laki-laki dewasa adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian dari kalangan wanita yang dewasa adalah Sayyidah Khadijah, kemudian dari kalangan anak-anak adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 4 orang ini. Begitu nanti masuk ke kota Mekah, itu Rasulullah kan membawa puluhan ribu umatnya dari kota Madinah. Itu kalau kita lihat menunjukkan bahwa orang itu kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, yang sedikit itu pasti menjadi banyak, dan yang kalah itu akan menjadi pemenang. Itu kalau kita lihat dari aspek masa diturunkannya. Kalau dilihat dari tartib mushafi urutannya, ini kan juga unik. Surah An-Nasr itu urutannya setelah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ini kan waktu itu Rasulullah digoda oleh kaum kafir Quraisy, kata mereka, "Sudahlah Muhammad, kita buat saja kesepakatan di kota Mekah ini." Kesepakatannya apa? Sehari beragama Quraisy, sehari beragama Islam. Makanya kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, yang nanti ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Dengan kata-kata ini, maka seolah-olah Rasulullah itu menutup pintu negosiasi keyakinan. Ini bukan toleransi antar umat beragama, tapi negosiasi keyakinan bahwa di dalam hati setiap orang itu Quraisy mengusulkan ada 2 Tuhan kan. Hari Senin Tuhannya Quraisy, hari Selasa Tuhannya Islam. Ini kata Rasulullah nggak bisa. Kalau sudah berkaitan dengan keyakinan, maka jawabannya lakum dinukum waliyadin. Berpisah di situ, intimidasinya semakin keras. Kekerasan baik verbal maupun fisik yang dihadapi oleh kaum muslimin sedemikian keras. Waktu itu boleh jadi terbayang oleh Nabi Muhammad, terbayang oleh kaum muslimin itu sendiri di Mekah. Rasanya nggak mungkin kita akan kemudian memiliki apa yang disebut di dalam ayat lain sebagai at-tamkin, penguasa. Rasanya eksistensi kita nggak mungkin ya akan memiliki Masjidil Haram, bisa tawaf dengan ajaran Islam dan sebagainya. Maka Allah turunkan idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu akan melihat dulu orang masuk Islam di Mekah sembunyi-sembunyi. Hari ini orang masuk Islam itu seperti gelombang di lautan, berbondong-bondong. Dulu kamu untuk mengatakan Allahu Akbar, untuk mengikrar qul huwallahu ahad, mungkin hanya berani di kegelapan malam, dalam kesunyian, takut diketahui identitasnya sebagai seorang muslim. Tapi kalau sudah jaa nasrullah, maka Bilal meneriakkan tauhid itu bahkan di atas Ka'bah. Nah itu kan, itulah kemudian yang kemudian kita rasakan sekarang gitu ya Kiai. Iya. Sudah meroleh kemenangan menjadi kesempurnaan dalam agama ini. Nah Kiai, ada kata An-Nasr dan Al-Fathu. Nah itu apa maknanya sebetulnya? Itu kalau dalam bahasa guru saya dulu, bainahuma umumun wa khususun. 2 kata ini, yang satu mengandung kata yang bisa diartikan umum, general, di dalamnya ada banyak kata lain yang bisa mewakili itu dan menjadi bagian dari itu. Sementara yang satu ini dikatakan khusus. An-Nasru itu pertolongan. Al-Fathu itu diartikan dari kata-kata fataha, membuka, artinya kemenangan. Karena orang yang menang itu kan tersirat di dalamnya berjuang, membuka sesuatu yang selama ini tertutup. Jadi An-Nasru itu pertolongan, Al-Fathu itu kemenangan. An-Nasru itu umum, pertolongan Allah. Di antara bentuk pertolongan Allah itu adalah al-fathu, kemenangan. Tetapi tidak semua kemenangan itu bisa diartikan nasrun minallah, bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Dan tidak berarti orang yang kalah itu tidak mendapatkan nasrun minallah. Tetapi nasrun itu Allah berikan pertolongan. Pertolongan ini dalam konteks surah An-Nasr dan sejarah hidup Rasulullah itu diartikan sebagai kemenangan. Yang asalnya dulu dikalahkan menjadi menang, yang asalnya lemah menjadi kuat, yang asalnya tertindas menjadi penguasa. Nah itu adalah pengertian dari An-Nasr
An-Nasru dan Al-Fathu. Tetapi tidak berarti kalau kalah itu tidak mendapat pertolongan Allah. Nah, kita ini kan sering Mbak Eva, kalau dapat duit Allah nolong saya. Tapi kalau dapat sakit seakan-akan Allah menjerumuskan saya. Padahal kan tidak begitu. Boleh jadi dalam kekalahan itu ada kemenangan. Di perang Uhud tuh kalah. Tapi tetap dikatakan Allah itu menolong. Menolong dengan cara apa? Dengan cara membuka tabir. Bahwa tidak semua orang yang berteriak jihad, tidak semua orang yang berteriak membela Allah, itu sejatinya mereka sedang memperjuangkan agama Allah. Ada yang dibalik semangat jihadnya mencari nafsu keduniawian. Maka Allah tolongkan dengan cara apa? Dikalahkan. Agar dari situ kita bisa melakukan yang namanya introspeksi. Oke, baiklah Kiai. Kita akan kaji lebih jauh lagi Kiai surat An-Nasr ini, tapi kita akan break terlebih dahulu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Tafsir Surah An-Nasr. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah, Kiai tadi sempat mengatakan kata Al-Fathu gitu ya. Nah, kata Al-Fathu ini kan tidak hanya sebetulnya kita temukan di Surah An-Nasr. Ada surat lain Kiai seperti surat Al-Fathu. Nah, apa kemudian perbedaan Al-Fathu di Surah An-Nasr ini dengan Surah Al-Fathu? Setiap menafsirkan Al-Quran tentu akan ada banyak tafsir. Nah, dalam waktu yang singkat di acara Gapai Kemuliaan ini, saya akan menyampaikan menurut sebagian mufassir. Tentu menurut sebagian yang lain akan berbeda. Kata-kata Al-Fathu yang kemudian diartikan secara luas sebagai kemenangan, itu memang disebut dalam dua surah ini. Yang pertama di surah Al-Fath itu bunyinya Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian pada ayat di surah An-Nasr ini idza jaa nasrullahi wal fathu. Dua kata ini disebutkan pada dua surah. Kata ulama, perbedaannya di mana? Perbedaannya itu konteksnya. Surah Al-Fathu tadi yang berbunyi Inna fatahna laka fatham mubina itu banyak disebutkan oleh para ahli tafsir turun setelah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu perjanjian damai, gencatan senjata, menghilangkan kekerasan antara dua belah pihak yang selama ini berseteru panjang, yaitu kaum muslimin dengan orang Quraisy yang ada di Mekah. Kan sudah pernah perang Badar, sudah pernah perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Ini 3 perang besar antara Rasulullah dengan para pengikutnya dan Abu Sufyan dan para pemimpin Quraisy yang ada di Mekah. Ketika Rasulullah kemudian mau umroh damai ke kota Mekah, itu dicegat di satu daerah yang namanya Hudaibiyah. Ini sudah lebih dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Di sana Rasulullah yang tidak membawa senjata itu diintimidasi. Maka kemudian ditawarkanlah perjanjian damai. Perjanjian ini Mbak Eva ya, perjanjian yang tidak adil sebetulnya. Secara zahir, butir-butir perjanjian itu merugikan umat Islam. Kenapa? Dibuat perjanjian itu begini. Sekarang kita menghilangkan kekerasan senjata. Kita hidup damai, berdampingan. Tetapi ini syarat yang diminta oleh Quraisy. Kalau ada orang muslim di Madinah memilih kembali ke Mekah dan ingin murtad ini, kembali kepada keyakinan agamanya, maka Rasulullah punya kewajiban memberikan kebebasan dia untuk berubah agama, dan kedua mengantarkan dia ke Mekah. Nih bayangin nih. Tetapi kalau ada orang yang masih ada di Mekah sekarang mau masuk Islam dan hijrah ke Madinah, maka orang kafir berhak untuk melarang dia pergi ke Madinah. Ini kan nggak seimbang. Betul. Kemudian yang kedua, perjanjian ini selama 10 tahun ke depan tidak ada tidak ada peperangan, tidak boleh juga Rasulullah untuk umroh ke Mekah.
10 tahun ke depan. Padahal ini para sahabat yang memang penduduk Mekah aslinya, itu kan sudah rindu betul sama tanah airnya. Sudah ada di depan matanya kota Mekah. Bahkan kata Sayyidina Bilal, saya sudah bisa mencium aroma Mekah. Tiba-tiba dikasih perjanjian 10 tahun. Kan ini kan sebetulnya tidak masuk akal. Kalau memang ada gencatan senjata, menghilangkan kekerasan bersenjata, seharusnya aman saja masuk ke sana. Diterima oleh Rasulullah. Kata sahabat, Nabi kok nerima? Nabi ini kan kalau bahasa sekarang dikadalin nih sama orang Mekah. Tapi kata Rasulullah, ingat loh, ketika kalian berikrar memilih saya sebagai Nabi dan Rasul, maka kalian harus sumpah setia. Percaya kepada saya dalam keadaan senang, keadaan susah, kaya, miskin, ya itu harus ikut sama saya. Maka sekarang sumpah setia sama saya. Maka sahabat semuanya ingat dengan janji itu dan sumpah setia sama Rasulullah. Apa yang terjadi? Karena tidak boleh menggunakan kekerasan senjata, maka masing-masing pihak itu melakukan dakwah. Sahabat-sahabat Nabi menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan kebenaran Islam, akhlak dan perilaku yang terlihat pada keseharian mereka. Dampaknya banyak sekali orang-orang non-muslim yang menjadi tertarik sama Islam. Maka kemudian orang kafir Quraisy ini merasa apa ini? Merasa, loh, perjanjian itu kok justru menguntungkan Rasulullah. Maka nanti dicari-carilah untuk cara untuk membatalkan perjanjian yang nanti berujung kepada Fathu Makkah. Jadi ini Fatahna yang ada di surah Al-Fathu, perjanjian itu terlihat merugikan, tapi kalau itu bersama Allah dan bersama Rasulullah, itu akan berujung manis. Nah, sementara idza jaa nasrullahi wal fath yang pada surah An-Nasr itu adalah kemenangan sejati setelah panjangnya kerikil tajam ya tantangan dan rintangan di dalam dakwah. Oke, baiklah. Percayalah kadang-kadang memang tidak masuk di akal pikiran kita begitu ya, Kiai. Tapi kalau kita memang setia kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Betul. Ya, nah, Kiai, di dalam surah ini Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk bertasbih dan juga beristighfar. Nah, ini dalam konteks apa sebetulnya? Dalam konteks menerima perkara yang luar biasa. Di dalam Al-Quran, semua perintah tasbih atau katakan mayoritas perintah tasbihnya itu pasti selalu dikaitkan dengan keagungan Allah. Keagungan Allah itu kemudian mewujudkan peristiwa yang luar biasa. Isra Mi'raj misalnya, itu dibuka dengan subhanalladzi asra. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada malam Isra Mi'raj itu jauh di luar jangkauan akal manusia. Sama nih ketika idza jaa nasrullahi wal fath, sudah datang pertolongan dan kemenangan Allah. Wa ra'aitan nas, kamu melihat manusia itu yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dulu untuk masuk Islam, itu orang sembunyi-sembunyi, Mbak Eva. Di kegelapan malam bertemu dengan Rasulullah. Hari ini orang masuk Islam itu secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Ini pasti karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara agung, fasabbih. Maka kamu katakan subhanallah, agama yang bermula dari 4 orang kemudian dianut oleh sekian puluh ribu orang di masa Rasulullah. Sayyidina Bilal itu budak hitam yang disiksa oleh Umayyah di Mekah. Hari ini Bilal itu naik ke atas Ka'bah mengumandangkan kalimatut tauhid. Secara fisik posisi Bilal itu di atas semua orang. Bagaimana mungkin ada budak yang direndahkan di bawah hidupnya, tiba-tiba hari ini ada di mana itu? Di atas. Nah, itulah kemudian kita diperintahkan untuk bertasbih kepada Allah. Kemudian istighfar itu kan meminta ampunan, karena boleh jadi sehebat apapun kita, sesempurna apapun saya dalam tasbih kepada Allah, itu tidak akan memenuhi apa yang menjadi hak Allah. Kan gini, kalau saya misalnya memuji orang, bisa jadi orangnya, kan kita suka bilang gini nih, terima kasih aja nih. Kenapa? Karena boleh jadi ungkapan terima kasih itu kan tidak cukup dengan kebaikan yang diberikan orang tadi. Kayak misalnya saya sedang kehausan di tengah jalan, tahu-tahu Mbak Eva bawa air ngasih saya minum. Saya bilang, makasih ya Mbak Eva. Mungkin Mbak Eva merasa, masa terima kasih doang, kan bantuan saya besar. Nah, kita sama kan? Kita selalu bertasbih kepada Allah, Maha Suci Allah. Pertanyaannya, apa tasbih kita sebetulnya memenuhi standar yang seharusnya kita berikan kepada
kepada Allah? Pastinya tidak. Karena apa yang datang dari Allah itu pasti jauh lebih besar dari apa yang saya persembahkan kepada Allah. Maka kita diminta untuk istighfar atas kekurangan kita dalam memuji dan memenuhi haknya Allah. Nah itu dia, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita menerapkan tasbih dan istighfar dalam ibadah kita. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Tafsir Surah An-Nasr. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah Kiai, sebelum kita ke penerapan tasbih dan istighfar tadi Kiai, ada satu pertanyaan sebetulnya yang masih ada kaitannya dengan Surah An-Nasr. Nah ini apa, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian hubungannya Surah An-Nasr ini dengan wafatnya Rasulullah? Oh iya. Itu yang sebetulnya tadi sekilas saya singgung bahwa ada sebagian sahabat yang menamakan surah ini dengan surah At-Taudi, itu perpisahan. Jadi dalam sebagian riwayat itu diceritakan ketika surah ini Allah turunkan kepada Rasulullah, maka semua sahabat itu menunjukkan wajah yang ceria dan kegembiraan. Bagaimana tidak bergembira, sekian lama mereka menunggu kemenangan, sekarang kemenangan itu ada di depan mata mereka dan ada dalam genggaman mereka. Kecuali sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi yang paling junior ini. Jadi usianya waktu itu mungkin masih di angka 12 atau 13 tahun, masih muda sekali saat itu. Nah, ketika Rasulullah selesai membacakan itu, semua orang tersenyum ceria, beliau tuh nangis. Maka sahabat Umar yang melihat itu tertarik. Ini anak aneh. Semua orang tertawa, bahagia. Kenapa kok ini bersedih? Kata sahabat Umar, wahai Ibnu Abbas, mengapa kamu bersedih dan menangis? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, karena saya mendengar surah An-Nasr tadi. Kata Umar, loh, kami ini mendengar mesti bahagia kan? Ja'a nasrullahi wal fath. Katanya, sudah sempurna kita menang, kenapa kita harus bersedih? Kata Abdullah bin Abbas, wahai Umar, kalau setiap orang sudah menyelesaikan tugasnya, ini kan kalau sekarang namanya paripurna. Orang kalau sudah jenderal sampai usianya, ya kan tidak mungkin dia minta jenderal bintang 9, ya kan? Dia pasti sudah bintang 4 sudah selesai. Ketika dia menjadi apapun, kan ada masanya. Kalau tugasnya sudah selesai, maka dia purna tugas. Kalau sudah purna tugas, dia menunggu pensiun. Kata Abdullah bin Abbas, bukankah semua nabi, kalau tugas yang dibebankan dari Allah kepada para nabi itu sudah selesai, maka nabinya akan dipanggil oleh Allah. Berarti sekarang kalau sudah ja'a nasrullahi wal fath, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, apa yang tersisa dari tugas Rasulullah? Itu kata Abdullah bin Abbas sebagai isyarat dari Allah. Mulai sekarang dekat-dekatlah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kesempatan kalian untuk bersama Nabi itu mungkin sudah tidak lama lagi. Itu namanya tafsir yang tersurat dan tafsir yang tersirat. Yang tersurat itu pertolongan dan kemenangan, yang tersirat itu adalah purna tugasnya Rasulullah untuk kemudian dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memahami begitu setiap surah-surah ini, yang tersurat maupun yang tersirat. Ya Kiai ya. Nah Kiai, pertanyaan yang tadi sempat terpotong Kiai. Nah, bagaimana kemudian kita menerapkan tadi yang disampaikan di dalam surah An-Nasr, istighfar dan juga tasbih dalam ibadah kita sehari-hari? Surah ini mengajarkan kerendahan hati kita di hadapan Allah. Jadi ketika kaum muslimin itu ada pada puncak kejayaannya, kata Allah jangan lupa loh, semua kejayaan ini bukan karena engkau menang di perang Badar, bukan karena air matamu yang tertetes atas penderitaan yang kamu rasakan di Mekah, tapi sejatinya kemenangan dan pertolongan ini semata-mata datangnya dari Allah. Nah, kita juga gitu. Kalau misalnya ya, saya punya uang, tiba-tiba di rumah istri saya bilang, ini ada orang ngasih apapun yang merupakan sesuatu yang luar biasa buat hidup saya, maka jangan lupa untuk bertasbih. Subhanallah, tadi saya keluar rumah dengan duka, memikirkan nanti sore
sore, ini kebutuhan rumah tangga harus saya tutup dengan cara apa? Rasanya saya keluar jam 7 pagi sampai jam 5 sore, separuh dari kebutuhan itu tidak bisa saya penuhi. Tiba-tiba istri saya cerita di rumah, tadi ada orang datang menyelesaikan semua yang menjadi problematika kita. Maka kita katakan, subhanallah, alangkah agungnya Allah. Kalau sudah Allah yang berkehendak, sudah Allah yang menyelesaikan, apa yang jauh jadi dekat, apa yang mustahil jadi nyata. Itulah kewajiban kita dalam memahami surah An-Nasr dalam keseharian hidup kita. Nah, kalau begitu bagaimana kemudian kita menerapkannya, Kiai? Iya. Apa sebetulnya keuntungan ataupun makna utama dari Iya. surah An-Nasr ini? Dan tadi Kiai sudah mencontohkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, bagaimana cara yang tepat begitu ya Kiai ya untuk kita menerapkannya, baik itu melakukan menyampaikan tasbih ataupun juga istighfar di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah mungkin kita harus sering-sering bertasbih? Apakah ada momen-momen tertentu yang memang sudah paling tepat atau momen mustajab, bagaimana Kiai? Tasbih yang paling agung itu kan yang lahir dari keyakinan di dalam hati. Dulu ayah saya itu dikasih nasihat sama gurunya. Jadi hitungan itu nasihat sudah turun ke saya. Kata ayah saya dulu dapat nasihat itu dari Kiai Ali Maksum. Itu adalah Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya, pengasuh pondok pesantren Al Munawir yang ada di Kerapiak, Jogja itu. Beliau itu bilang sama ayah saya, kata beliau itu gini, segala sesuatu itu ada waktunya. Pakai bahasa Jawa, lek wis wayahe dugi piyambak. Segala sesuatu tuh kalau sudah waktunya itu pasti akan datang. Surah An-Nasr kan begitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pertolongan Allah dan kemenangan itu ada waktunya. Kapan waktunya? Nabi berjuang dulu puluhan tahun kan, menangis, ya, kehilangan segalanya dalam hidup, diintimidasi. Tapi kalau sudah waktunya menang, ya menang. Maka tasbih kita kepada Allah itu selalu menatap apa yang ada dalam hidup ini dengan penuh keindahan. Kalau hari ini misalnya apa yang kita inginkan belum terwujud, jangan sekali-kali bilang Allah tidak memberi. Tapi kita katakan itu belum waktunya. Kalau sudah waktunya, itu semua akan datang kepada saya. Kalau tidak datang, berarti bukan Allah tidak sayang, tetapi belum waktunya itu datang kepada saya. Jangan sampai Mbak Eva ya, kita sering kepengen, wah saya kepengen dong punya kerjaan itu di tempat basah. Hati-hati loh, orang tuh kepleset dan jatuh itu karena dia ada di tempat basah. Dia ingin rezekinya mengalir. Hati-hati loh, orang hanyut tuh karena aliran yang terlalu kuat dengan banjir. Maka kita selalu meminta kepada Allah, berikan ya Allah kepada saya apa yang pantas untuk saya terima dan apa yang pantas untuk saya pikul. Jangan sampai saya tidak kuat untuk memikul itu. Saya alhamdulillah hari ini bisa menjadi baik karena mengisi gapai kemuliaan. Kalau saya diundang oleh CNN sebagai penguasa negeri ini, belum tentu saya menjadi orang yang lebih baik dari penguasa hari ini. Kenapa? Segala sesuatu itu ada waktunya. Apa yang menjadi milik kita itu karena sudah waktunya, dan apa yang belum datang kepada kita karena memang itu bukan waktunya untuk saya miliki. Baiklah, bukan main, luar biasa, subhanallah. Semoga ilmu yang Kiai berikan hari ini bisa kita maknai dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Kiai atas ilmu yang diberikan hari ini. Pemirsa, usai sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya kajian kita hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.